Mari kita membaca dan membuka di dalam Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 63 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sudah dapat katakan amin. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, saya ayat 3 dan seterusnya, kita bergantian sampai pada ayatnya yang ke-9. Saya mulai firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Tuhanmu menopang. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pada malam ini tema kita adalah tentang deeper in God, semakin dalam atau lebih dalam dengan Tuhan, lebih dalam bersama dengan Tuhan. Kata deeper itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata deep, sama-sama katakan deep. Deep itu artinya lebih dalam, semakin dalam, atau memperdalam. Kata ini awalnya sering dipakai dalam dunia pertanian, di mana menjelaskan sebuah pohon. Kita tahu bersama, hal yang pertama pohon itu adalah akar. Jadi ini menjelaskan tentang akar yang semakin bertumbuh ke dalam. Akar yang semakin bertumbuh ke dalam. Jadi deep itu sering dipakai untuk menjelaskan tentang sebuah akar. Yang penting dalam pohon, tentu kalau kita mau melihatnya, ya orang berkata buah. Orang menikmati buah. Orang pengen buah. Betul, saya juga pengen buah. Tapi jangan lupa bahwa hal yang paling utama dan kenapa pohon itu bisa berbuah, kenapa pohon itu bisa tumbuh adalah karena pohon itu punya akar. Karena pohon itu bertumbuh ke dalam. Sebelum dia naik ke atas, bertunas ke atas, rantingnya bertunas ke atas, mekar, berbunga, berdaun dan kemudian berbuah, terlebih dahulu pohon itu harus bertumbuh ke bawah. Dan itu yang mempengaruhi kualitas. Jadi bicara tentang sesuatu yang di dalam, deeper, itu adalah sesuatu yang amat penting dalam hidup kita, apalagi soal rohani. Perlahan kata ini kemudian dipakai untuk menjelaskan sebuah hubungan atau keterikatan, intimasi, keterikatan seseorang. Ada hubungan yang sangat dekat dengan seseorang, dengan orang lain. Kita nggak bisa bertopeng dalam pergaulan kita dengan Tuhan. Kalau pergaulan saudara dengan sesama itu bisa pakai topeng, basa-basi. Halo, kabar baik, padahal nggak baik. Sehat, sehat. Kita bisa pakai topeng, kita bisa memoles sedemikian rupa sehingga orang tidak tahu itu siapa kita. Orang lihat di media sosial, sepertinya dia baik kali ya. Sepertinya dia wajahnya cantik ya, aslinya enggak rupanya. Ada sebuah keluarga yang
Setiap foto selalu senyum, setiap foto selalu senyum, setiap foto selalu senyum. Tapi begitu saya lihat aslinya, nggak pernah senyum. Di sini nggak ada. Keluar dari sini baru ada. Ya. Dan dalam iman kita, kita membutuhkan sebuah pengalaman. Itu yang namanya deeper, sebuah pengalaman yang tak terlihat. Sebuah pengalaman, bukan hanya sebuah pengetahuan. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Jawab saya kalau saya tanya. Katakan amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda di sini percaya nggak sama saya? Jawab, kan saya bilang jawab. Bapak Ibu, anak-anak muda di sini percaya nggak sama saya? Kuat. Takut diminta uangnya ini kayaknya. Takut ini semua ini, kayaknya udah pegang-pegang dompetnya ini. Jangan-jangan Om ini mau minta apa ya? Sekali lagi saya tanya, Bapak Ibu anak-anak muda percaya nggak sama saya? Kuat, percaya nggak sama saya? Iya. Berarti kalau Bapak Ibu percaya sama saya, Bapak Ibu akan mengikuti apa kata saya. Betul apa enggak? Betul? Betul. Kalau saya bilang, mie pangsit di Selat Panjang itu enak, saudara percaya? Cuma di sini aja ya kuat. Kayaknya di sini high class ini ya. Mie pangsit di Selat Panjang itu enak. Saudara percaya enggak? Mungkin ketika saya bilang begitu, saudara hanya percayanya 50%. Iya kan? Kenapa saya bilang enak? Karena saya duluan makan. Ya, saya duluan makan di sana. Mungkin ada di sini yang pernah juga makan, dan bagi saya seumur-umur saya hidup, itulah mie pangsit yang paling enak. Mungkin dari manapun mie pangsit sepertinya itu yang paling enak, menurut saya ya. Tapi begitu saudara saya katakan seperti itu, mie pangsit di Selat Panjang enak, saudara pasti akan, belum tentu. Sampai saudara pergi ke sana, saudara datang ke sana, dan saudara pesan mie-nya, mie pangsit itu satu porsi, dan begitu saudara makan, nah itu yang dinamakan experience, itu yang dinamakan deeper, semakin dalam, dan semakin dalam itu namanya pengalaman. Begitu saudara makan, ternyata ini bukan lagi enak, ini sangat enak, 2 porsi. 1 untuk Om dibungkus. Jangan lupa, ya kalau makan di sana singgah ke Pastori sebentar ke sini. Ya, jam berapapun masih dibuka pintunya. Itu namanya pengalaman. Banyak orang hanya tahu, itu teori, sesuatu yang tidak salah, to know. Tidak salah, untuk mengetahui itu adalah bagian awal. Tetapi experience, pengalaman, itu bicara kedalaman hubungan seseorang yang gak bisa direkayasa. Saya bisa saja seperti yang saya katakan tadi, mie pangsit di Selat Panjang enak. Saya bisa saja membesar-besarkan itu. Mungkin karena yang jualnya adalah teman saya. Mungkin karena saya adalah dutanya di sana. Begitu saya bawa orang ke sana, saya dapat fee. Bisa saja begitu kan? Saya jadi bintang iklannya di sana. Bisa saja saya membesar-besarkan makanan itu karena memang itu saya pikir makanan itu enak, saya besar-besarkan itu, bisa saja. Tapi pada kenyataannya tentu lidah orang pasti akan mencobanya. Tetapi semua orang ya sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang dari mana datang di seluruh Indonesia ini, dan ketika makan di situ, dan saya selalu tanya sama dia, menurut kamu sudah hidup 50 tahun, 40 tahun, apakah ini mie yang paling enak? Semua berkata ini mie yang paling enak. Berarti ini bicara experience, ini bicara pengalaman. Kalau dengan makanan saja kita bisa yakin seperti itu, apalagi dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin mengecewakan. Amin saudara. Kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, pasti hidup saudara berbeda dari orang lain. Saudara akan menjadi orang-orang khusus di mata Tuhan. Perhatikan orang-orang khusus di mata Tuhan. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang yang bertalenta banyak, mereka bukan orang hebat, tapi mereka adalah orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Siapapun mereka di Alkitab.
Tuhan melihat bahwa mereka punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saya ingin kita melihat tentang satu cerita dua orang yang kita akan lihat tentang Daud dan Saul. Next. Saudara tahu bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan? Kita nggak usah baca ayatnya. Saudara tahu Daud dipilih oleh Tuhan, dia raja kedua, dan dia dipilih yang memang Tuhan sendiri yang intervensi Samuel. Samuel tidak diizinkan sedikit pun, nabi itu tidak diizinkan untuk memberi masukan kepada Allah pada waktu itu. Sampai sempat terkesima. Daud itu punya ayah namanya Isai. Isai itu punya 8 bersaudara, anak laki-laki. Dari 8 bersaudara anak laki-laki, 3 diantaranya adalah pasukan khusus dari Israel. Artinya 3 diantaranya adalah tentara. Jadi sudah pasti yang cocok jadi raja adalah tentara. Mereka berpikir begitu, Samuel pun berpikir begitu. Maka ketika ayahnya menampilkan anak-anak laki-lakinya ini, yang di luar ditampilkan adalah yang 3 orang yang tentara ini, 3 orang yang hebat ini, 3 orang yang seperti prajurit yang gagah perkasa ini. Tapi ternyata semua ditolak oleh Tuhan. Dan di luar dugaan Daud dipilih. Dan perhatikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel pada waktu itu, bukan yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Manusia melihat yang di depan mata, tapi aku atau Allah melihat di dalam hati. Nah, kalau saudara baca Mazmur tadi yang kita baca, Mazmur 63, ini adalah Mazmur Daud. Kalimatnya luar biasa, saudara. Sudah disalin menjadi nyanyian. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering merindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ayat 4, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan melimpah atasku, jiwaku bermegah kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Inilah nyanyian raja yang dipilih oleh Tuhan, bahwa dia adalah pribadi yang begitu merindukan Tuhan. Ada lagi puisi atau syair dalam kitab Mazmur, lebih baik hari sama-sama di pelataranmu daripada di tempat lain. Lihat, seorang raja membuat sebuah ungkapan hati yang sangat-sangat jujur. Bagi dia, Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Hubungan dengan Tuhan lebih penting dari segala sesuatu. Itu sebabnya Daud dipilih oleh Tuhan, karena hubungannya dengan Tuhan begitu dalam. Sementara Saul terpilih hanya badannya besar. Alkitab katakan Saul itu dari suku Benyamin, dialah orang yang paling tinggi dari semua orang Israel. Saya nggak tahu siapa di sini orang paling tinggi kalau berdiri. Yang pasti bukan saya. GR kali saya orang paling tinggi, iya kan? Tapi kalau dia adalah orang yang paling tinggi, wah rasanya cocok dia jadi pemimpin. Saul membuat rakyat Israel terkesima dengan tubuhnya, dengan wibawa yang ada pada dirinya, dengan kemampuannya. Tapi ternyata dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lihat? Kenapa dia tidak punya hubungan? Lihat, dengar baik-baik. Pada waktu seorang musuh datang, namanya Goliat, dia tidak mampu dan tidak berani menghadapi Goliat. Padahal sebelum Goliat datang, Saul itu raja yang setiap kali berperang selalu menang. Setiap kali berperang selalu menang. Setiap kali berperang selalu menang. Harusnya kalau udah setiap kali berperang selalu menang, harusnya lawan Goliat pun berani dan menang. Loh, kenapa mereka nggak mau? Kenapa Saul nggak mau? Karena begini, dengar. Bangsa Filistin, itu Palestina ya.
Bangsa Filistin membuat strategi yang berbeda. Dulu mereka kalau bertempur pasukan lawan pasukan. Sekarang berbeda. One by one. Artinya apa? Jagoan lawan jagoan. Pahlawan lawan pahlawan. Duel. Seperti tinju. Duel satu lawan satu. Nah, siapa prajurit yang paling kuat di Filistin? Majulah Goliat. Nah, begitu dilihat Goliat badannya hampir 3 meter. Semua orang lari termasuk Saul. Abang-abangnya Daud pun lari. Perhatikan ini. Saya ingin menjelaskan bagi saudara. Mudah-mudahan saudara mengerti. True faith yang benar adalah iman yang bisa mempertanggungjawabkan iman dan keberanian saudara sendiri. Ada orang yang berani ketika dalam kerumunan. Wah, itu iman yang seperti orang banyak kerumunan. Ada amin, amin. Saudara percaya, percaya. Saudara yakin, yakin. Kalau saya tanya, pasti saudara jawab seperti itu. Tapi ketika masuk di dalam arena pertandingan yang satu lawan satu, iman personal, iman secara pribadi, maka seringkali kita tidak mampu menghadapinya. Kenapa kita tidak mampu? Karena ternyata iman kita tidak punya dasar hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan itu akhirnya terbukti. Orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan akan lari dari Goliat. Mereka hanya berani dengan rame-rame. Kalau Saul tadi, kalau bawa pasukan lawan Goliat, dia pasti berani. Bawa berapa? 1.000, bawa 2.000, bawa 3.000, bawa 4.000, bawa 5.000. Aku berani, karena ada pasukan di belakangku. Tapi ketika satu lawan satu, dia nggak berani. Seringkali masalah itu akan menghadapi saudara, bertempur dengan saudara seperti Goliat, satu lawan satu. Mampukah saudara menghadapinya? Mampukah saudara melawan itu? Ketika orang banyak saudara bersemangat. Dalam ibadah ini kita semua bersemangat. Amin. Dalam ibadah ini semua kita bersemangat. Tapi sekarang persoalan, apakah ketika kita sendiri kita bersemangat? Kok saja satu orang bilang amin? Kuat, lebih kuat lagi. Amin. Katakan lagi di sini, amin. Apakah pas seorang diri kita berdoa, kita bersemangat? Seringkali anak-anak muda, dengar, anak-anak muda, engkau terkesima dengan yang namanya event, entertainment, sesuatu yang dimana orang banyak. Berapa minggu yang lalu ketika Coldplay konser ke Jakarta, dan dia bikin pantun, ya, hari Selasa ujian fisika, ya kan, biar belajar, biar lulus, apa kabar kota Jakarta, boleh dong pinjam 100, ya kan. Wah, konser itu menjadi konser yang menjadi dinamit yang besar, menjadi konser yang megah, orang rela bayar berjuta-juta, belasan juta, ada yang puluhan juta untuk VIP, rela bayar, dan mereka excited ada di konser itu. Mereka seolah mendapat experience yang baru, pengalaman yang baru, tapi ternyata itu berbeda. Mereka ada di kerumunan. Mereka menikmati sound yang bagus. Mereka menikmati lighting yang bagus. Mereka menikmati suasana yang bagus. Tapi saya yakin ketika mereka pulang, mereka kembali ke hidup mereka masing-masing, seorang demi seorang. Mereka tidak punya kekuatan yang sama. Banyak anak-anak muda seperti itu. Imannya iman kerumunan. Imannya yang terlihat itu apa yang dilihat orang. Wah, excited. Wah, spektakuler. Wah, luar biasa. Wah, ini iman yang fantastis. Tapi ketika Goliat datang, engkau lari. Kenapa engkau lari? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau tawar hati? Karena engkau atau imanmu tidak punya landasan, tidak punya akar yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, terlebih anak-anak muda yang saya kasih, perbaikilah dasar imanmu. Amin, saudara. Gak ada gunanya engkau hebat di tengah-tengah orang banyak, tapi di luar engkau gak berani. Sejatinya engkau adalah orang pengecut. Sejatinya engkau adalah orang yang sangat memalukan. Seringkali kita menjadi seperti Saul yang terlihat. Satu kali saya pernah ceritakan, ada burung beo, 3 burung beo di pasar burung. Satu burung bisa nyanyi, wah hebat. Lalu ditanya, ini burung beo ini yang pertama ini berapa harganya? 5 juta.
Sebelahnya bukan hanya bisa nyanyi, bisa bagi suara. Kalau yang satu hanya bisa suara satu, yang lain bisa suara dua, suara tiga, suara empat. Wah, makin hebat lagi, makin excited. Ini berapa harganya? 7 juta. Sebelahnya ada lagi burung beo, karena cuma 3 ekor. Sebelahnya nggak bisa nyanyi, nggak bisa bagi suara. Diem aja, diem aja. Lalu ketika seorang mau beli, dia tanya, ini yang ketiga ini mungkin dia pikir lebih murah karena diam aja kan. Ini berapa harganya? 10 juta. Oh, kok lebih mahal 10 juta? Tadi ini 5 juta, ini 7 juta. Kok ini yang diam aja 10 juta? Apa kata penjualnya? Bos, yang diam ini pencipta lagunya. Dia diam aja. Tapi dialah yang membuat beo pertama dan beo kedua bisa nyanyi. Dia pencipta lagunya. Jadi harganya lebih mahal. Jadi terkesan biasa-biasa saja. Terkesan tidak terlalu spektakuler. Tapi iman saudara Tuhan. Amin. Amin. Next. Daud memiliki iman personal dibangun dengan dasar hubungan hati kepada Tuhan. Dan Saul hanya memiliki iman kerumunan. Tidak ada pengalaman pribadi. Perhatikan. Dimanapun Saul tidak pernah punya pengalaman pribadi. Saul tidak pernah buat mazmur. Aku merindukan engkau seperti sungai. Aku merindukan engkau seperti rusa. Saul tidak pernah berkata seperti itu. Saul adalah sifat yang buruk. Yang hanya menampilkan apa yang di luar saja. Tapi sesungguhnya di dalam tidak ada akarnya. Coba kalau pohon. Walaupun di luar menarik. Tapi kalau ada akarnya. Kita tendang. Pohon itu pasti akan tumbang. Itulah Saul. Di luar kelihatan wah, di luar kelihatan hebat, di luar kelihatan sebagai raja, di luar kelihatan sebagai orang yang dihormati. Tapi ketika Goliat datang, dia orang yang lari duluan. Dia tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Beda dengan Daud. Justru Daud, orang yang dianggap sepele, lemah, tidak tahu apa-apa, tidak punya pengalaman. Justru dia yang berkata, biar hambamu yang menghadapi Goliat yang besar. Hari ini apapun Goliat di hadapan, katakan aku siap hadapi. Katakan, aku siap hadapi. Jangan lari, saudara. Amin. Sebab saudara punya landasan yang kuat hubunganmu dengan Tuhan. Daud tidak tawar hati ketika menghadapi Goliat, akan tetapi Saul justru menjadi tawar hati. Ini prinsip yang benar. Dan apa yang terjadi? Perhatikan, next. Hubungan dengan Tuhan, next. Menghasilkan sesuatu. Perhatikan saudara. Kita akan melihat 1 pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang keempat. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan, hubungan yang dalam dengan Tuhan akan menghasilkan iman yang kuat dan tangguh. Sama-sama kuat dan tangguh. Perhatikan ayat 34 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba. Sampai di sini semua kita bisa. Tapi lihat, apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan, ayat 35, sama-sama baca. Maka aku mengejar, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulut. Hebat ya. Kalau ada singa dan beruang di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik muda di sini. Kalau ada singa dan beruang di sini, beruang beneran, bukan boneka yang di pinggir jalan lampu merah. Ya, singa dan beruang beneran di sini. Masih ada yang mau bertahan di sini? Nanti dapat uang 1 juta. Nggak mau pasti. Semua berkata, oh sama om aja lah itu. Aku mau cari selamat. Aku nggak mau ada di sini. Tapi apa kata Daud? Apabila singa beruang datang, aku mengejarnya. Hebat Daud kan? Aku menangkapnya. Dan aku melepaskan domba itu dari mulutnya. Lihat. Mulut singa, mulut beruang itu besar. Tapi Daud mampu melepaskan domba itu dari mulutnya. Kenapa? Karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan, imannya kuat, imannya tangguh. Katakan sama-sama saya harus kuat. Saya harus tangguh. Yang kedua, orang yang punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, cara pandangnya terhadap masalah berbeda. Perhatikan ayat 32. Ketika semuanya takut, ketika semuanya tawar hati melihat Goliat yang besar. Ayat 32, 1 Samuel 17. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Orang kalau sudah tawar hati, apapun pasti gak akan bisa dikerjakan. Kalau udah tawar hati.
Dia pelayanan kalau udah tawar hati, udah nggak ada artinya lagi pelayanan. Dia memberi kalau udah tawar hati, nggak ada artinya lagi. Karena kondisi hati ini mempengaruhi. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidupmu, terpancar kehidupan. Jadi orang yang punya dengan hubungan dengan Tuhan, responnya beda. Beda, saudara. Satu kali ada seorang anak. Anak ini dari Buddha. Dia masih umur 6 tahun, saudara. Masih kelas 1. Dia jadi Kristen karena mama bapaknya sudah percaya pada Yesus, jadi sekeluarga jadi Kristen. Untuk satu kali, waktu pertama dia dibawa ke gereja, dan dia bukan di gereja dewasa seperti kita, ya sekarang ibadah seperti ini. Dia ada di school, dia ada di sekolah minggu. Pas di sekolah minggu, saudara-saudara, dia dengar cerita guru sekolah minggu yang begitu memberikan sebuah keistimewaan. Ya, dia sangat tertarik karena dia di guru sekolah minggu bicara tentang Yesus. Yesus harus ada di hatimu. Yesus harus jadi penguasa di dalam hatimu. Yesus harus masuk di hatimu. Intinya guru sekolah minggu ingin supaya anak-anak itu di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Dia begitu senang. Dan ketika selesai gurunya mengajar, gurunya kemudian membawakan sebuah doa, memimpin doa dan melafalkan doa supaya anak-anak sekolah minggu itu menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Oh, dia senang. Hari itu hidupnya berbeda sekali. Tapi begitu dia sampai pulang ke rumah, dia pergi ke dapur. Dia salah ambil air di dispenser. Dia pikir itu air yang dingin, dia ambil air yang panas, saudara. Dan ketika dia minum, panas sekali. Tapi apa boleh buat? Ternyata air itu sudah masuk ke dalam paru-parunya. Dia menangis. Dia pergi kepada mamanya. Mama. Loh, kenapa nak? Aku minum air panas, Ma. Kenapa? Tapi kan dia lihat mamanya lihat bibirnya. Bibirmu nggak apa-apa, lidahmu nggak apa-apa. Tapi kenapa kamu menangis? Nak? Mama, tadi guru sekolah lagi bilang, Yesus sudah ada di dalam hatiku. Ku minum air panas, Ma. Matilah pasti Yesus yang ada di hatiku. Matilah pasti Tuhan Yesus, Ma. Tadi udah ku terima dia di gereja. Guru sekolah minggu berkata, terima Yesus masuk dalam hatimu. Sudah ku terima dia. Tapi waktu ku minum air panas, pasti matilah si Tuhan Yesus ini dalam hatiku. Begitu polos anak yang kecil ini. Dia begitu rindu tentang Yesus. Dia orang yang belum pernah kenal tentang Yesus. Sangat polos. Tapi walaupun bicara kepolosannya, kita bisa tahu ternyata anak ini sangat mengasihi Tuhan. Kalau ada anak-anak muda yang sangat mengasihi Tuhan, percaya, hidupmu menjadi pribadi yang, amin saudara, hidupmu menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan menghasilkan keberanian. Keberanian untuk mengeksekusi. 1 Samuel 17 ayat 48. 1 Samuel 17 ayat 48 dikatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju, ini siapa orang Filistin? Goliat. Dia bergerak maju untuk menemui Daud. Perhatikan, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Lihat, Daud ketika Filistin, Goliat maju, dia bukan mundur. Ketika Goliat maju, dia bukan mundur. Bukan seperti Dono yang ada filmnya di ring tinju itu. Maju lawannya mundur dia, Makanya ada film maju kena, mundur kena kan. Kalau saudara pencinta Dono tahun 80-an pasti tahu. Tapi anak-anak muda sekarang pencinta drama Korea. Bencana yo katanya. Iya kan? Enggak apa kita lagi saudara ya. Tapi kalau film Dono pasti saudara tahu kan, yang maju kena, mundur kena ya. Yang ada dia di ring tinju dia maju, lawannya maju dia mundur. Maju satu lagi dia mundur saudara. Daud tidak seperti itu. Ketika Goliat maju, dia justru lebih maju dari Goliat. Dia menjadi pribadi yang berani mengeksekusi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kau punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, apapun firman, engkau tidak pernah takut untuk melakukannya. Engkau tidak akan pernah rugi untuk melakukannya. Karena bagimu keberanian untuk mengeksekusi adalah kunci terbukanya mujizat yang semakin luar biasa dalam hidupmu. Katakan amin. Keberanian untuk mengeksekusi adalah sesuatu hal yang penting
ketika firman itu disampaikan, selanjutnya terserah Anda, terserah artinya apa. Bagaimana responmu ketika Petrus sudah seharian gak berhasil tangkap ikan. Dan ketika Yesus sampaikan sesuatu yang sederhana, itu udah siang hari. Tolakkan perahumu di tempat yang dalam dan tebarkan di jalamu di sana. Apa yang terjadi? Sebenarnya Petrus dalam hatinya menolak. Dia sudah sepanjang malam, dia udah capek dan gagal. Dia udah bekerja keras dan gagal. Tapi ternyata dia berani mengeksekusi walaupun tidak masuk akal. Tidak masuk akal yang disampaikan Yesus. Tapi apapun itu dia kerjakan ketika seseorang berani mengeksekusi firman Tuhan, maka dia melihat pintu kuasa dan mujizat yang luar biasa. Mujizat akan selalu datang setelah ketaatan. Tidak pernah datang baru ketaatan yang muncul, tidak. Mujizat akan selalu datang. Dan yang mendahulinya adalah ketaatan. Yang keempat, yang terakhir, hubungan dengan Tuhan menghasilkan kemenangan. Ayat 50, 1 Samuel 17. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan apa, saudara? Dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Ini luar biasa. Tuhan gak lihat apa yang ada di tangan saudara. Tuhan gak lihat saudara punya pedang, saudara punya ini, saudara punya tombak, punya ini. Tuhan akan memakai apa yang ada pada tangan saudara. Tapi kalau saudara punya hati yang kuat, akar yang kuat, deeper in love, semakin dalam dengan Tuhan, maka hal itu, orang itu yang akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan hal-hal yang besar. Tuhan gak pakai orang besar mengalahkan hal-hal yang besar. Tuhan gak pakai orang besar untuk berbuat perkara besar. Tuhan pakai orang-orang kecil untuk berbuat sesuatu yang besar bagi Tuhan. Asal dia punya hubungan yang dalam. Kalau saudara tanam bambu Cina, semua orang tahu bambu Cina. Ketika saudara tanam, maka 3 tahun pertama bambu itu tidak akan bertumbuh. Orang akan berkata, berarti bambu ini mati, bambu ini gak ada gunanya. Sudah 3 tahun gak tumbuh-tumbuh. Tapi tahun yang keempat lah baru dia akan bertumbuh. Kenapa 3 tahun tidak bertumbuh? Jawabannya, karena dia bertumbuh ke dalam dulu. Atas. Saya anak-anak muda yang hadir di sini, bertumbuhlah ke dalam dulu. Engkau harus punya iman secara personal, bukan kerumunan. Di tengah kerumunan, di tengah ibadah raya, di tengah acara spektakuler, mungkin kita begitu excited. Seolah-olah kita dibangun, tapi ternyata kita tidak seperti itu. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada rekayasa. Saya akhiri dengan 4 hal yang perlu kita bangun. Sederhana saja. Yang pertama, anak-anak muda, karena ini ibadah Natal yuk. Engkau harus berakar dalam firman. Sama-sama katakan berakar dalam firman. Jangan sampai firman itu engkau biarkan gugur. Engkau harus punya akar. Dan firman itulah yang akan menjadikanmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dengar anak-anak muda, pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu pohon yang istimewa. Karena tidak pernah kekurangan air dia. Dia punya akar yang akan merambat ke batang-batang air. Dan seperti itulah kalau orang yang berakar di dalam firman. Yang kedua, hal yang perlu kita bangun selain berakar dalam firman. Doa penyembahan pribadi. Intimasi dengan Tuhan. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Ketika kita seorang diri, kita datang kepada Tuhan, kita menangis, kita memberikan hati kita. Kita bukan hanya menangis karena adanya musik yang merdu, yang syahdu. Zaman sekarang orang tergantung musik. Kalau vibes musiknya rasanya merdu, dia terbawa. Saudaraku, ini hanya emosional saja, tapi tidak menyentuh roh saudara. Ini hanya permainan di jiwa dan perasaan saudara, tapi tidak menyentuh esensi. Esensi yang terpenting dalam penyembahan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau menyembah secara jiwa nih, saudara bisa jadi orang kesurupan. Di tengah-tengah konser metal, saudara bisa jadi kesurupan. Di tengah-tengah konser Coldplay, saudara bisa menangis. Di tengah-tengah konser, apa itu penyanyi yang terkenal? Di dunia tipu-tipu, siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? Yurayunita. Wah, saya lihat orang yang nonton konser Yurayunita nangis semua. Ada abang-abang gondrong, berewokan, nangis. Mungkin dia ke konser itu bawa Harley ya kan?
Wah, apa namanya, maco, begitu apa? Begitu lihat konser dia nangis. Mungkin dia terbawa secara jiwa perasaannya, tapi esensinya tidak tersentuh, rohnya tidak tersentuh. Kalau hanya jiwamu saja yang menyembah, percayalah, hanya keadaan kosong yang kau terima. Pakai rohmu, saudara. Ikatkan rohmu dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus saudara bangun ke dalam? Melakukan firman secara konsisten. Saya katakan, orang yang enggak melakukan firman secara konsisten, dia orang bodoh. Matius pasal 7, ada dua jenis kan? Satu, orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Nah, namanya orang bangun rumah di atas batu, pasti lebih sulit, lebih lama, biayanya lebih banyak. Tapi ada orang yang kedua, membangun rumah di atas pasir, biayanya lebih murah, membangunnya nggak sulit, enak, gampang, cepat selesai, mudah. Tapi lihat, pada waktu banjir, angin datang, rumah di atas pasir hancur semua. Saudara mau seperti itu? Saudara mau rumah rohani saudara hancur, kenapa? Karena saudara tidak konsisten melakukan firman. Kalau jadi bijaksana, konsisten melakukan firman Tuhan. Matius 7:24. Orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Dan yang keempat, yang terakhir. 4 hal yang harus kita bangun ke dalam. Kita harus punya hubungan yang kuat dengan Roh Kudus. Milikilah karakter. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak muda, jangan kita anggap penuh dengan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang biasa. Oh, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti ada hidup yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Karena Roh Kudus pasti akan memimpin saudara kepada kebenaran. Ada sifat-sifat Allah, ada buah-buah roh. Galatia 5:20-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Sampai penguasaan diri. Betapa indahnya kalau kita punya hal yang seperti itu. Saya mau saudara punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dan ketika Goliat datang, saudara adalah orang pertama yang berkata, biar aku yang maju melawan Goliat. Bukan orang yang pertama lari, tapi orang yang pertama dengan yakin dan berkata, biar aku yang melawannya. Kenapa engkau tidak takut dan tawar hati? Karena kau punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ini nggak bisa direkayasa. Hubunganmu dengan orang lain bisa direkayasa. Tapi hubunganmu dengan Tuhan tidak ada kepalsuan. Terlihat putih-putih, terlihat hitam-hitam, terlihat merah-merah, terlihat abu-abu, apa adanya. Dan Tuhan tidak bisa ditipu oleh yang namanya pelayanan, rutinitas, kesibukanmu. Tuhan tidak bisa ditipu. Matius 7 berkata, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, menyembuhkan yang sakit, bernubuat, mengusir setan. Ini adalah pelayanan yang spektakuler. Tapi ternyata Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Berarti kenapa Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu? Artinya mereka tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hanya kebohongan saja. Hanya dunia tipu-tipu saja yang mereka hidupi selama ini. Mari sudah. Satu saat Goliat akan datang kepada kita. Saya nggak tahu apakah dia datang di tahun 2024 dengan sesuatu yang besar, masalah yang besar. Tapi hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, mari pemain musik boleh maju ke depan. Saudaralah yang berkata kepada Goliat itu, biar aku maju. Sebab aku punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Pohon yang punya akar yang dalam, angin kuat sebesar apapun, dia tetap akan berdiri teguh. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan ingin memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia,
penuh kemuliaan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan inilah hidup kami. Serahkan hatimu, serahkan hidupmu pada Dia. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu masalahmu, Tuhan tahu keberatanmu, Tuhan tahu cita-citamu, Tuhan tahu kerinduanmu, dan Tuhan tahu masa depanmu. Dan semua itu ada di tangan Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini dari kita bersama bagimu Tuhan. seluruh hidup. Bagi kemuliaan genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi Bagi kemuliaan Tuhan seluruh hidup. Ayah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi bagi kemuliaan. saudara-saudara, kita nggak punya waktu yang banyak di sini. Tapi semua tahu keadaanmu hari ini. Engkau tahu keadaanmu saat ini. Engkau tahu seperti apa imanmu. Engkau tahu kau punya fondasi apa tidak. Kau punya akar atau tidak. Seringkali kita sebenarnya hanya seorang pecundang.